Pengaturan jadwal jam 0, jam kerja normal. Pertama-tama, periksa apakah Anda sudah benar akan menentukan pengaturan jadwal jam 0. Kemudian, tentukan jenis hari dalam seminggu. Misalnya, jika perusahaan tidak bekerja pada hari Sabtu dan Minggu, di bawah jenis hari, pilih Minggu dan Sabtu menjadi rest day atau off day. Kemudian, masukkan jam kerja perusahaan untuk semua hari. Misalnya, waktu in adalah jam 09.00. Waktu break adalah jam 12.30. Waktu resume adalah jam 13.30. Dan waktu out adalah jam 19.00. Serta waktu selesai adalah jam 23.00. Anda dapat memasukkan interval waktu jika Anda ingin membayar upah OT yang berbeda-beda bagi karyawan. Sebagai contoh, bagi pekerja yang bekerja dari jam 22.00 ke jam 00.00, mereka akan memperoleh tingkat upah OT yang berbeda. Masukkan jam 22.00 dan jam 0 pada kolom dan tentukan interval waktu jika Anda ingin menentukan tingkat upah yang berbeda untuk waktu-waktu yang berbeda. Untuk jadwal waktu, Anda dapat memasukkan keterangan sebagai jam kerja normal. Kemudian, klik tab kisaran. Bagian ini disarankan dibiarkan sebagai default. Namun, Anda dapat menentukan waktu maksimum yang menentukan masuknya jam penentuan waktu ke slot waktu tertentu. Sebagai contoh, jika Anda ingin menentukan waktu hingga 12 siang untuk dimasukkan ke slot in, maka Anda harus memasukkan jam 12.00 ke kolom in. Ini berarti bahwa semua penentuan jam dari 9 pagi hingga 12 siang akan dianggap sebagai in. Kemudian, klik tab pengaturan. Opsi pertama adalah menetapkan tenggang waktu bagi mereka yang datang terlambat. Misalnya, jika Anda memasukkan waktu 15 menit pada kolom ini, siapapun yang masuk hingga 15 menit lebih lambat daripada waktu in resmi, dia tidak akan dianggap sebagai terlambat pada lembar kehadiran. Pilihan kedua memungkinkan kita menetapkan tenggang waktu untuk keluar dini. Sebagai contoh, jika Anda memasukkan waktu 15 menit ke kolom ini, siapapun yang keluar 15 lebih dini daripada waktu out resmi, dia tidak dianggap sebagai keluar dini pada lembar kehadiran. Opsi ketiga untuk menetapkan waktu minimum agar suatu pekerjaan dapat dimasukkan sebagai lembur. Sebagai contoh, jika Anda menetapkan waktu 60 menit, lembur hanya akan dihitung ketika seseorang bekerja lebih dari 60 menit secara bersambung setelah waktu out. Lembur ini juga termasuk waktu 60 menit pertama tersebut. Namun, jika dia bekerja kurang dari 60 menit secara bersambung setelah waktu out, dia tidak akan diberi lembur.
Pilihan keempat adalah untuk menetapkan jumlah jam yang diizinkan untuk klaim lembur dalam sehari. Bagian ini disarankan dibiarkan sebagai default. Opsi kelima adalah untuk membulatkan ke atas atau ke bawah untuk jumlah jam kerja total. Sebagai contoh, ditetapkan waktu 15 menit jika total jam kerja adalah 8 jam 10 menit. Maka, waktu akan secara otomatis dibulatkan ke atas 8 jam dan 15 menit. Opsi keenam adalah untuk membulatkan ke atas atau ke bawah untuk jumlah jam lembur total. Sebagai contoh, ditetapkan waktu 15 menit jika total jam lembur adalah 4 jam 10 menit, maka waktu akan secara otomatis dibulatkan ke bawah ke 4 jam. Opsi ketujuh adalah untuk menentukan lama waktu untuk fleksi makan siang atau fleksi makan malam. Ini hanya akan berlaku jika penetapan waktu fleksi telah digunakan. Jika tidak, kosongkan kolom ini. Opsi ke-8 adalah untuk memilih apakah Anda ingin memasukkan waktu makan siang atau waktu makan malam ke total jam kerja ataukah tidak. Jika ya, maka beri tanda pada kotak centang ya. Opsi ke-9 adalah untuk memilih apakah Anda ingin mengaktifkan perhitungan lembur sebelum waktu in. Sebagai contoh, ini hanya diperlukan ketika Anda memiliki shift siang dan Anda ingin masuk kerja sebagai lembur di pagi harinya. Namun, untuk penetapan jadwal 0 yang merupakan jam kerja normal, kita tidak perlu memasukkan angka sama sekali. Kita sekarang telah selesai menetapkan waktu shift kerja normal. Klik tombol tutup. Kemudian, klik terapkan untuk menyimpan pengaturan.